Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga kalian masih sehat selalu ya dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan belajar logika matematika. Kamu siapkan catatan kamu dan perhatikan baik-baik ya. Selamat belajar. Baik, pada bab logika matematika kita akan belajar KD 322 dan KD 42. Nah, di sini akan kita pelajari logika matematika diantaranya yaitu pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Baik, kita masuk kepada subbab yang A, pernyataan dan bukan pernyataan. Nah, yang pertama, pengertian logika matematika. Jadi, logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nah, jadi dalam komunikasi kita sehari-hari, logika mutlak diperlukan. Ya, jadi bisa nggak kamu bayangkan apa yang terjadi jika komunikasi dilakukan dengan kalimat atau pernyataan yang tidak didasari logika? Nah, sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Oke, yang kedua yaitu kalimat berarti dan kalimat terbuka. Nah, yang A kalimat berarti. Jadi dalam komunikasi sehari-hari, baik formal maupun tidak formal, kalimat yang digunakan harus memiliki arti. Jadi agar komunikasi menjadi efektif, sebaiknya kalimat yang diungkapkan adalah kalimat berarti yang lugas dan rasional. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, bulan tersenyum di malam hari yang cerah. Yang kedua, gunung kelut murka sambil memuntahkan laharnya. Nah, jadi kalimat berarti pada logika matematika ada dua. Yang pertama kalimat deklaratif atau pernyataan atau proposisi dan kalimat non-deklaratif. Jadi kalimat non-deklaratif biasanya tidak digunakan karena kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya dan biasanya berupa kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka. Oke, jadi contoh non-deklaratif itu yang pertama semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua berapakah jumlah SMK di Indonesia. Yang ketiga makanlah jika Anda lapar. Nah, sementara kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah saja dan tidak keduanya pada saat yang sama. Nah, inilah yang sering kita gunakan nanti pada saat bab logika matematika ini ya. Nah, jadi pernyataan dilambangkan dengan sebuah huruf kecil, misalnya P, Q, R, dan sebagainya. Jadi pernyataan yang benar memiliki nilai kebenaran benar, di huruf besar ya, B-nya ya. Sedangkan pernyataan yang salah memiliki nilai kebenaran salah, S-nya juga huruf besar. Oke, contoh yang pertama, pernyataan si P-nya, semua bilangan prima adalah ganjil. Nah, coba kamu perhatikan pernyataan yang P. Benar nggak semua bilangan prima adalah ganjil? Salah ya, karena 2 adalah bilangan prima dan 2 adalah bilangan genap. Nah, contoh yang kedua, si Q, jumlah titik sudut dalam satu balok adalah 8. Kamu perhatikan balok sudutnya ada berapa? Ada 8. Jadi pernyataan yang kedua benar ya. Oke, contoh yang ketiga, si R, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Kusbini. Oke, itu pernyataannya bernilai salah ya, karena lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh W.R. Supratma. Baik, contoh yang keempat, jumlah hari pada bulan Mei adalah 31 hari. Oke, seperti kita ketahui bersama, bulan Mei itu ada 31 hari. Jadi pernyataan tersebut bernilai benar. Yang kelima, T, jika 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Benar nggak? Kalau kita selesaikan menggunakan persamaan linier, maka pernyataan tersebut akan bernilai benar ya. X-nya sama dengan 3. Nah, jadi kalimat 2, 4, dan 5 itulah contoh pernyataan yang bernilai benar. Dan 1, 3 adalah pernyataan yang bernilai salah. Nah, pada beberapa kasus, suatu pernyataan belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan, kadangkala harus dibuktikan dahulu. Kalimat deklaratif atau pernyataan nilai yang kebenarannya harus diselidiki dahulu. Disebutlah kalimat deklaratif faktual. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut logika matematika, kita dapat lihat skema kalimat sebagai berikut. Kamu lihat di sini ya, skemanya. Baik, yang B, kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung variabel atau peubah ya. Nah, contohnya 5P kurang 10 sama dengan 15. Ya, jadi di situ
Kalau kita ganti nilai P jadi 5, ya, jadi 5 kali 5 kan sama dengan 25. 25 kurang 10 sama dengan 15. Nah, kalau seperti itu, maka kalimat tersebut akan menjadi pernyataan yang benar. Tetapi kalau nilai P-nya kita ganti jadi 3, berarti 5 kali 3 kan 15. 15 kurang 10 sama dengan 5. Maka pernyataan tersebut akan menjadi salah. Oke, begitu juga dengan nomor 2, itu harus kamu cari juga akar-akarnya menggunakan faktor. Nah, jadi kalimat tersebut akan bernilai benar atau bernilai salah tergantung dengan peubah atau variabelnya tadi. Itu jadi maksudnya dari kalimat terbuka ya. Nah, subbab yang B yaitu ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Oke, yang pertama akan kita pelajari adalah ingkaran atau negasi. Nah, coba kamu perhatikan contoh yang ini ya. Jakarta adalah ibu kota RI. Bagaimana ingkaran pernyataan tersebut? Dengan mudah dijawab, Jakarta bukan ibu kota RI. Atau, tidak benar Jakarta ibu kota RI. Nah, jadi maksudnya jika pernyataan awal bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah. Nah, sebaliknya, jika pernyataan awal salah, maka ingkarannya menjadi bernilai benar. Oke, jadi ingkaran pernyataan P atau negasi P dinyatakan dengan negasi P. Jadi cara penulisannya seperti itu ya. Jadi cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mendapatkan ingkaran suatu pernyataan adalah menambahkan kata bukan atau tidak benar pada kalimat. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Di situ pernyataan si P, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Benar ya? Ya, jadi negasinya atau ingkarannya Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Dia akan bernilai salah. Atau negasi P, tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Dia bernilai salah. Jadi kalau suatu pernyataan situ sudah benar, maka negasinya nanti akan salah. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Oke, sama juga dengan contoh nomor 2 dan 3 ya. Nah, contoh yang nomor 4, 10 kurang 3 kurang dari 5. Itu pernyataan yang salah ya, karena 10 kurang 3 itu 7. Dan 7 kurang dari 5 itu salah. Seharusnya 7 lebih dari 5. Jadi ingkaran yang salah itu harus benar. Jadi ingkarannya adalah tidak benar bahwa 10 kurang 3 kurang dari 5. Itulah dia baru benar. Atau secara matematis bisa dituliskan 10 kurang 3 lebih dari sama dengan 5. Nah baik, jadi tabel nilai kebenaran untuk ingkaran atau negasi adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau dia kalimatnya benar, maka negasinya salah. Kalau kalimatnya salah, maka negasinya adalah benar. Itu ya, jadi kita akan sering menggunakan tabel kebenaran ini nantinya. Nah, jadi penambahan kata bukan atau tidak benar pada pernyataan semula tidaklah cukup. Bagaimana jika negasi dari kalimat semua siswa SMK adalah atlet? Jadi untuk menemukan ingkarannya atau negasinya yang efektif dari pernyataan yang bervariasi, kamu bisa menggunakan tabel yang ini ya. Jadi kalau dia pernyataannya semua, maka negasi atau ingkarannya kamu bisa buat ada atau beberapa. Jadi kok misalkan contohnya tadi. Kayak tadi kan contohnya semua siswa SMK adalah atlet. Jadi negasinya kita ganti jadi ada siswa SMK tidak atlet atau beberapa siswa SMK tidak atlet. Begitu ya. Jadi kamu perhatikan tabel-tabel berikut, itu ada pernyataan dan bagaimana negasinya ya. Kamu pahami. Jadi kalau seperti lebih dari, maka negasinya kurang dari. Begitu ya. Oke, contoh-contohnya lagi. Semua hewan berkaki 4. Jadi negasinya ada hewan yang tidak berkaki 4. Atau ada ikan yang bernapas dengan paru-paru, maka negasinya semua ikan tidak bernapas dengan paru-paru. Begitu ya. Atau yang 3 tambah 2 bagi 4 kurang dari 5, maka negasinya 3 tambah 12 bagi 4 lebih dari sama dengan 5. Baik, untuk tugasmu, untuk latihanmu, kamu akan buat negasi dari pernyataan berikut. 1 tambah 1 sama dengan 2, maka negasinya apa ya? Yang kedua, Serang adalah ibu kota Provinsi Banten. Negasinya apa? Oke, kamu kerjakan. Lalu setelah itu kirim ke GC ya. God bless you.